yang giat sekali dalam dunia literasi. Kemudian ada Pak Sulaiman Junaid yang dari ISI Padang Panjang. Kemudian ada juga perwakilan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pariaman yang juga merupakan wakil dari Sanawiyah Muhammadiyah Quraitaji. Silakan diri. Ini merupakan keluarga saya juga. Ini yang kemarin aktif dari Hizbul Wathan gitu ya. Baik, sebelum saya menguraikan tentang buku ini, ada baiknya kita flashback ke belakang kenapa buku ini penting untuk ditulis. Sebenarnya ini merupakan sebuah beban sejarah bagi saya ketika Uni Darliana waktu tahun 2018 itu meminta saya secara khusus untuk menuliskan buku Kulliyatul Mubalighine. Kenapa ini menjadi beban? Karena sebelumnya sudah ada beberapa buku yang terbit. Termasuk yang digawangi sendiri oleh Ayah Hasan Ahmad. Dan buku ini sebenarnya juga bukan buku terbaru bagi saya tentang Muhammadiyah. Karena memang kalau kita runut ke belakang, S1 saya itu di jurusan sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas. Di sini ada adik kelas saya, ada guru sejarah juga, Bang Vero. Itu menulis tentang Muhammadiyah daerah Padang Pariaman. Itu ditulis dari masa Orde Baru, dari 1967 sampai 1998. Kemudian saya melanjutkan studi S2 Magister Ilmu Sejarah waktu itu di Pasca Sarjana Universitas Andalas pada tahun 2009 dan selesai tahun 2011 alhamdulillah dengan cum laude. Waktu itu menulis tentang penolakan Abdul Malik Ahmad tentang Azas Tunggal Pancasila 1982 sampai 1985. Buya Malik sebagaimana kita ketahui ini merupakan kepala sekolah direktur dulunya di Kulliyatul Mubalighat dan Kulliyatul Mubalighine. Itu pada masa periode kolonial Belanda. Dan alhamdulillah tesis ini kemudian dibukukan pada tahun 2014 oleh penerbit di Publish Yogyakarta. Dan kemudian buku selanjutnya yang saya tulis juga tentang Muhammadiyah kemudian diterbitkan oleh UMSP Press ya, itu tentang Buya Samiah Ibrahim. Ini juga tentang biografi tokoh Muhammadiyah yang merintis Muhammadiyah di pesisir selatan. Dimulai dari kampung halamannya di Kambang, kemudian berkembang sampai ke daerah ke daerah Sungai Penuh, Kerici. Ini Penuh Ona dan Duri yang dirintis oleh beliau. Dan sebenarnya buku ini tentang Kulliyatul Mubalighine ini seharusnya itu terbit di tahun 2019. Saya mengajukan waktu itu ketika penerbit Udarini sebelum ke SM. Saya coba ajukan ke UGM Press waktu itu. Saya ajukan ke Narasi Yogyakarta dan kemudian ke Media Presindo Yogyakarta karena mereka kan satu perusahaan ya. Waktu itu Narasi mereka mau menerbitkan, tapi ternyata datang badai pandemi COVID-19. Narasi ini sempat kolaps. Ada beberapa editornya yang akhirnya terpaksa dirumahkan karena persoalan mereka tidak bisa untuk menggaji dan lain sebagainya. Akhirnya hilang sama sekali ya. Dan kemudian saya coba untuk ajukan ke Udarini, kemudian juga kepada pendiri dari Ma'arif Institute David Krishna yang waktu itu sempat ketemu juga di Padang. Alhamdulillah tanggal 10 Juni saya di ultimatum Udarini. Di ultimatum tanggal 26 saya mau ke Padang dengan Pak Ketum katanya, dan harus terbit buku ini katanya, harus segera di launching. Sementara saya waktu itu dibutuhkan hanya 3 hari untuk melakukan review naskah ini. Akhirnya 3 hari begadang untuk mereview semuanya dan menambahkan apa yang perlu kita tambahkan. Dan alhamdulillah 3 hari kemudian kita serahkan kepada Mas Adit dibagi wakil direktur ya Mas Denny, wakil direktur dari publikasi SM. Dan alhamdulillah sebagaimana yang Bapak Ibu lihat pada hari ini, alhamdulillah
Nah, kenapa buku ini penting untuk ditulis? Karena ini adalah jelang 1 abad dari Kuliatul Mubalighin. Cukup panjang perjalanan yang ingin saya ceritakan tentang sekolah yang ada di Kauman ini, karena memang dalam beberapa buku yang ditulis itu sering ditulis tahun 1930. Dan akhirnya saya coba untuk meminta bantuan dari kawan-kawan yang ada di Leiden waktu itu, dan juga waktu itu mencari di situs jalfar.nl, dan akhirnya kita ketemu dengan surat kabar The Lokomotif pada bulan Februari tahun 1928. Kita temukan buku apa itu, surat kabar itu potongannya hanya kecil saja beritanya. Dan di sana dikatakan bahwa pada bulan April tahun 1928 akan didirikan Tabligh School Muhammadiyah. Ini ditujukan untuk menciptakan kader-kader pimpinan yang nanti akan disebar sesuai dengan domisili mereka masing-masing pada masa itu. Dan ini merupakan sebuah kejutan yang saya terima waktu itu. Dan ternyata saya balik lagi dalam temuan berikutnya di Jaya Sumatera itu disebutkan tanggal 5 April 1928 berdiri secara resmi Tabligh School. Nah, itu merupakan hari dari lahirnya Kuliatul Mubalighin. Walaupun di dalam piagam saya lihat ada di sana nyatakan di sana bahwa Februari 1936, tapi kalau kita tarik benang merahnya dalam historisitasnya yang sebenarnya, maka sebenarnya itu sudah berumur, pada hari ini sudah mencapai umurnya itu adalah 94 tahun. Jadi 6 tahun lagi ini sudah genap Kuliatul Mubalighin ini berumur 1 abad. Sekolah ini bermula dari Hotel Merapi yang dimiliki oleh seorang Belanda. Waktu itu dia sudah meninggal dan kemudian diteruskan oleh istrinya pada masa itu. Sultan Mangkuto, Salah Yusuf Sultan Mangkuto, yang merupakan pionir dari Muhammadiyah cabang Padang Panjang pada masa itu, yang mendeklarasikan Muhammadiyah daerah Muhammadiyah cabang Padang Panjang pada tahun 1926 di rumahnya ayahnya Hamka di Gatangan. Disitulah diresmikan awal pertama kali Muhammadiyah cabang Padang Panjang. Dan kemudian setelah Padang Panjang ini dilanda oleh gempa yang dalam kolektif memorinya orang Minang itu sering dikenal sebagai gempa Padang Panjang. Padahal kalau kita lihat sebenarnya itu epicentrumnya itu bukan di Padang Panjang, tapi di daerah Danau Singkarak itu sendiri. Tapi dalam kolektifnya orang Minang terus menyebutnya sebagai gempa Padang Panjang. Itu menyebabkan rumah dari Haji Abdul Karim Abdullah itu runtuh. Kemudian Inyek DR yang waktu itu mengambil gelar doktornya waktu itu di Universitas Al-Azhar Mesir, itu kembali dari pelabuhan dan kemudian ingin melihat rumahnya, ternyata rumahnya sudah hancur. Dan itulah yang kemudian membuat Salah itu pusing kemana yang harus dicari untuk pemusatan dari amal usaha Muhammad ini di mana nih. Ya, akhirnya diputuskanlah berdasarkan juga dukungan dari seorang ulama tarekat Naqsabandi waktu itu, Syekh Muhammad Jamil Jahu, yang juga bersedia untuk bergabung dengan Muhammadiyah waktu itu, termasuk juga Syekh Muhammad Zaid Semabur. Itu kemudian dicarilah lokasi ini. Lokasi inilah yang dicari, dan kemudian inilah yang kemudian dikontrak secara per tahun dan itu kemudian dicatat dengan baik oleh administrator dari Kauman Padang Panjang. Dia kemudian namanya ini diabadikan sebagai ruas jalan menuju ke Kauman, Rashid Idris Datuk Sinar Panjang. Barangkali nama ini agak terlupakan dibandingkan dengan nama Hamka yang begitu melegenda. Kemudian juga ada Buya Stad Mansur juga yang melegenda namanya.
Tapi Rashid Idris ini adalah seorang pionir administrator yang mengabadikan tentang sejarah dari Kauman ini. Bila tidak ada tulisan dari Rashid Idris, saya nggak bisa menulis tentang ini. Karena beliau yang menyampaikan dalam manuskrip pidatonya yang waktu itu dipinjamkan oleh Uni Derliana, itu beliau sampaikan ketika milad di Kauman. Beliau sampaikan di hadapan para murid-murid dari Asia, dari aktivis Asia, dan kemudian dari murid-murid dari Kuliatul Mubalighin dan Madrasah Aliyah pada masa itu. Inilah yang menjadi awal dari dokumen kenapa kok bisa saya menulis tentang Kuliatul Mubalighin ini. Karena saya menganggap tulisan dari seorang administrator yang bernama Rashid Idris Datuk Senyawa Panjang ini yang merupakan rohnya itu. Karena beliau yang memahami tentang seluk-beluk dan kemudian yang menyelamatkan dokumen-dokumen tanah-tanah dari wakaf yang ada di sini, itu beliau yang menyelamatkan. 2 kali beliau menyelamatkan. Pertama di masa pemerintahan darurat Republik Indonesia tahun 1948-49, kemudian juga di masa pergolakan daerah di masa PRRI. Beliau selamatkan ini karena beliau menganggap ini merupakan amanah yang tidak boleh disia-siakan. Di sekolah yang merupakan bekas dari Hotel Merapi ini, para guru-guru, kemudian para pimpinan persyarikatan itu kemudian membuat sekat-sekat ruangan yang secara sederhana. Belum dalam sistem kelas yang Bapak Ibu yang rasakan pada hari ini. Ya, rasakan hari ini kita enak lah. Ada meja, ada kursi, ada papan, kita bisa menulis dengan spidol atau dengan kartu. Kalau dulu itu masih dengan sistem lapak, karena memang dananya masih terbatas. Karena Buya Sa'alah Yusuf Setowo Membuto ini hanya berpikir bagaimana caranya ini bisa dibeli, dan kemudian dengan cara itu nanti bisa dibangun kembali amal usaha bidang pendidikan di sini. Tapi guru-guru, tapi murid-murid yang berdatangan, yang diutus dari berbagai daerah, itu datang ke sini itu tanpa melihat bagaimana suasana dari sekolahnya. Itu yang membuat saya lama membaca arsip-arsip tersebut. Di sebuah buku buklet yang waktu itu dikirimkan ke Padang yang ditulis oleh Haskim dan Naim, itu saya lama sekali bacanya. Karena ini berhubungan dari alumni dari Kuliatul Mubalighin yang pertama, itu yang melukiskan bagaimana keprihatinannya ketika ia bersekolah. Tapi mereka bahagia. Mereka bahagia di tengah himpitan ekonomi, karena pada masa itu 1930 sampai 1939 itu dunia secara keseluruhan itu dilanda oleh depresi ekonomi, the Great of Depression pada masa itu, atau kita orang Melayu itu sering menyebutnya sebagai zaman Malaysia. Itu hampir seluruh perkebunan itu runtuh, hampir seluruh perusahaan tambang milik pemerintah Hindia Belanda waktu itu runtuh, karena persoalan diekspor juga harganya murah, diimpor juga nggak bisa. Nah, itulah yang kemudian, dan sekolah ini didirikan di masa sulit itu, di periode sulit. Kuliatul Mubalighin ini didirikan di tahun 36 setelah berganti nama menjadi dari Tabligh School menjadi Kuliatul Mubalighin. Pada tahun 36 itu masih masa depresi ekonomi itu. Tapi mereka yang murid-murid yang berdatangan ini, baik dari Sumania, baik dari Agam misalnya, baik dari Payakumbuh dan lain sebagainya itu, dan ada juga yang dari Pariaman, mereka itu kemudian happy-happy saja dengan keterbatasan, tapi mereka memang satu saja, mereka ingin menjadi pimpinan di daerahnya masing-masing nantinya. Dan sekolah yang dibangun, ya sekolah-sekolah kader yang dibangun pada masa Tabligh School itu, ya Tabligh School itu dikebut dalam 3 shift pelajaran, termasuk juga pada masa Kuliatul Mubalighin.
ada shift pagi sekolahnya, kemudian dilanjutkan pembelajaran itu pada siang hari, dan kemudian ditutup dengan sekolah kepemimpinan pada malam hari. Dan sekolahnya itu hanya 3 jam, tidak lebih dari 3 jam. Jam 8, jam 11, kemudian jam setengah 2, kemudian selesai lagi sekitar jam 4, kemudian dimulai setelah sholat maghrib jam 7, kemudian berakhir pada pukul 10 malam. Dan itu terus mereka laksanakan. Kalau tabligh school itu hanya sekitar 2 tahun, maka yang Kuliatul Mubalighine Muhammadiyah pada masa itu 3 tahun pembelajarannya sampai tamat. Dan di dalam buklet itu Naim itu dan Hasim itu menulis, di tengah himpitan ekonomi di masa sulit, tapi guru-gurunya itu nggak pernah berbengkak masam gitu. Selalu tersenyum ketika mereka itu mengajar. Maka mereka itu ingat dengan senyumannya Abdullah Kamil misalnya, terbahaknya, tertawanya Buya Hamka, kemudian bagaimana wibawanya seorang Sa'alah Yusuf Sultan Maputo, dan kemudian janggut yang tergerai angin yang milik dari Buya A.R. Sultan Mansur. Mereka terus teringat dengan bagaimana guru-guru mereka itu dengan bersahaja, dengan kehidupan yang serba susah, tapi mereka itu tetap tulus, tetap ikhlas dalam mengajarkan murid-muridnya itu. Dan akhirnya ketika Kuliatul Mubalighah juga berdiri di sini pada tahun 1938, ketika alumni dari Tawalid dan kemudian dari Diniyah Putri Diniyah Putri itu mengadu kepada Sa'alah untuk segera mendirikan sekolah lanjutan. Waktu itu memang belum ada sekolah lanjutan untuk putri, karena memang ini yang Kuliatul Mubalighine memang khusus untuk putra saja pada masa itu. 1936 baru di follow up tahun 1938, dan itu kemudian puncak banyak yang mendaftar pada masa itu. Dan sudah ada internat waktu itu. Internat itu kalau dalam bahasa Belanda itu artinya itu adalah asrama seperti yang didirikan pada hari ini. Tapi tentu asrama dulu itu berbeda ya dibandingkan dengan asrama pada hari ini yang sudah bangun dari beton dan sebagainya. Kalau dulu itu masih dari kayu. Ya. Kemudian dalam periode berikutnya memasuki zaman Jepang, sekolah ini sempat ditutup karena Jepang pada masa itu sering mondar-mandir pesawatnya itu di sekitar Parangpanjang ini, dan kemudian membom beberapa basis yang merupakan basis dari tentara Kenil dan Marsudi pada masa itu. Dan sekolah ini sempat diliburkan, dan Buya A.R. Sultan Mansur lah yang mengusahakan supaya sekolah ini kembali lagi dibuka. Tapi Sultan Mansur ini memang sangat lihai dan piawai dalam melobi. Nah, bagaimana caranya akhirnya pemerintah dari residen Sumatera Barat yang waktu itu orang Jepang yang bernama Yano Kenzo waktu itu mengeluarkan izin agar sekolah ini kembali beroperasi, dan akhirnya beroperasi. Bahkan juga beliau ini dengan licinnya ya itu mencoba ya itu berupaya supaya guru-guru dan murid-murid yang ada di Kauman ini nggak ikut rumusan. Waktu itu ada istilahnya kindrohoshi. Kindrohoshi itu semacam gotong royong yang ditugaskan itu adalah untuk membersihkan lahan, dan kalau misalnya ini nggak mau juga, maka mereka nanti akan diganti dengan kerja rumusan, kerja paksa, misalnya di Logas, didirikan hari kereta api dan lain sebagainya. Dan itu tidak lepas dari peran dari Buya A.R. Sultan Mansur. Memasuki fase kemerdekaan, pada setelah proklamasi kemerdekaan itu digaungkan dan kemudian beredar melalui kantor berita Dome milik pemerintah Dainippon pada masa itu. Buya A.R. Sultan Mansur itu mendengungkan seruan jihad di sini. Sebelum Hashim Asy'ari, sebelum NU menyatakan bahwa mereka lah yang mendengungkan pertama kali seruan jihad. Seruan jihad itu yang pertama kali itu di Indonesia itu di sinilah tempatnya, bukanlah di Jawa.
Saya mengklaim ini karena ini merupakan manuskrip dari kakek saya yang bernama Qasim Munafi yang menulis tentang mengenal Muhammadiyah. Jadi beliau ini kakek kandung saya yang memimpin Muhammadiyah itu paling lama di Padang Pariaman. Dari 1950 baru itu pensiun tahun 1963, itu luar biasa itu. 43 tahun, dan bukannya tidak mau ada yang menggantikan, tapi orang nggak mau menggantikan beliau. Bukan tidak ada kader ya, tapi beliau itu kader-kader yang lain itu tidak mau menggantikan posisi beliau karena beliau itu merupakan hampir sama tipenya lah dengan Rashid Idris tadi itu. Beliau itu menulis dalam manuskripnya, waktu itu beliau itu mengikuti Al-Khamenekenis. Al-Khamenekenis itu kalau kita bahasa Indonesia itu sama dengan pekadiran pada hari ini. Beliau mengikuti pekadiran sebelum proklamasi itu didengungkan. Itu selama 2 minggu pada masa itu di Kauman ini. Siapa yang menjadi mentor beliau? Ya guru-guru kuliah Tulung Baligin ini. Ada Abu Bakabil, ada Buya Ustaz Mansur, ada Buya Malik Ahmad, kemudian ada Buya Hamka. Buya Hamka waktu itu masih di Medan ya, masih di Medan pada masa itu. Dan kemudian ada Rashid Idris, Dato' Sidoro Panja dan lain sebagainya. Beliau inilah yang kemudian mengkader calon-calon pimpinan yang ada di daerah yang ada di seluruh Sumatera Barat. Nah, di waktu subuh Buya Ersan Mansur ini hadir dan kemudian membuka pidatonya dan menyatakan, setelah Anda mendengarkan pidato ini segera pulang, asal lala diam, parang dan lain sebagainya, kita akan berhadapan kembali dengan Belanda. Tolong sampaikan berita